Mengulik kearifan lokal dan tradisi budaya Nusantara. Transportasi pada masa Jawa kuno itu mengalami perkembangan ya. Dari masa abad 8-10 di Jawa bagian tengah, dan ketika ibu kota kerajaan itu sudah pindah ke Jawa bagian timur, zaman Kediri, Singosari, Majapahit. Pada relief di Candi Borobudur kita bisa melihat bahwa sudah ada kereta di sana, kereta dengan 4 roda sudah ada juga kuda, tapi juga banyak yang pejalan kaki. Jadi kalau dari suatu wanua ke wanua untuk penduduk biasa itu dia berjalan kaki. Nah, untuk raja, ya karena kita bisa lihat di situ raja itu bisa menaiki kereta dengan bermacam-macam bentuk keretanya, ditarik kuda. Jadi agak cepat itu berjalan. Ukuran keretanya juga beda. Tapi ada juga pengawal atau hulu balang yang juga menaiki kuda. Bagaimana tentang orang berdagang itu, orang berjualan? Dari relief di Karmawibangga itu mereka biasa membawa dagangannya itu. Ada yang dipikul, ada yang dipanggul begitu. Dan berjalan mereka dari desa ke desa. Dari penelitian yang ada dan sedang dilakukan, kita harus meneliti jalannya dulu. Jalannya seperti apa? Ternyata saya menemukan ada 3 macam jalan. Yang pertama, ini yang paling banyak, namanya pata. Pata itu jalan setapak. Ini yang menerobos dari wanua ke wanua, dari wanua ke kampung agamawan, dari wanua menuju tempat pusat dari Medang. Medang itu ibu kota. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Madya Marga. Madya Marga ini jalan yang agak besar dari Pata. Dan biasanya Madya Marga ini yang biasa dilalui kereta. Sudah jauh-jauh dari Istana Raja sih. Misalnya dari Istana Raja pergi ke taman Istana Raja, pergi ke sungai begitu, atau pergi ke tempat wisata pada masa itu yang dikenal ya, seperti Taman Boboji atau Taman Lumbini dalam cerita Buddha itu ya. Itu Madya Marga. Di Jawa Tengah kami hanya menemukan 2 macam itu, Pata dan Madya Marga. Tetapi pada masa Majapahit ternyata ada yang ketiga. Yang ketiga ini jalannya sudah teratur baik, sudah diberi perkerasan dengan batu yang ditata. Itu yang disebut Raja Marga. Nah, Raja Marga ini jalan utama ya, jalan besar gitu. Dan mengapa disebut Raja Marga? Karena memang yang melalui jalan itu kebanyakan adalah raja. Raja kalau dia berkunjung ke daerah-daerah, dia menaiki kereta yang ditarik oleh lembu, semacam pedati lah zaman sekarang. Dan itu terjadi dalam cerita Negara Kertagama, dalam urian Negara Kertagama. Hayam Wuruk itu sesudah panen, dari hampir setiap tahun sesudah panen, dia mengajarkan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah, antara lain ke Lasem, ke Lumajang, ke Lodaya, ke Palah begitu. Ada berapa kali kunjungan itu. Nah, dalam perjalanan itu di masa Majapahit, salah satunya yang diikuti oleh Empu Prapanca dan dicatat dalam Negara Kertagama itu kunjungan ke daerah Lumajang. Nah, itu sangat ramai penduduk menyambutnya. Apa yang dilakukan oleh Hayam Wuruk dan rombongannya itu tentu melalui jalan. Dan Hayam Wuruk dan rombongannya itu tentu mempunyai banyak peralatan, rata atau pedati-pedati, ada yang menarik bahan-bahan perbekalan dan seterusnya. Demikian kalau kita lihat sih transportasi pada masa itu. Di Borobudur, selain penggambaran alat transportasi darat yang tadi saya sebutkan, memang benar digambarkan setidaknya ada 4 atau 5 macam
kapal layar. Kapal layar itu bercadik, jadi dia gede, besar gitu. Dengan layarnya itu agak tiangnya tuh condong ke depan, bukan tegak atau condong ke belakang. Makanya sering disebut layar, perahu layar besar bercadik dan condong ke depan. Ini khas Nusantara. Tiang yang condong ke depan itu akan memudahkan angin mendorong ke depan, dan tiang kapal yang condong ke depan itu diikuti juga oleh kapal-kapal layar di wilayah India Timur Tengah. Apakah yang itu pengaruh dari India? Ya, mungkin iya pengaruh dari India. Tapi yang kuat bercadiknya itu. Jadi kapal layar Borobudur itu sebenarnya kapal layar Indonesia kuno. Karena kalau kapal layar di luar Indonesia tidak ada gambar cadik, tidak ada digambarkan cadiknya. Nah, kapal layar itu sudah dikenal tentunya sejak zaman proto sejarah ya, sejak zaman penyebaran nenek moyang kita dari daratan Asia Tenggara terus ke kepulauan Indonesia. Nah, pada masa Borobudur dibuat tentu saja sudah ramai pelayaran antar pulau, pelayaran antara Indonesia Barat ke Semenanjung Malaysia, ke Champa, ke Khmer, sampai ke India sudah ramai. Dan perahu-perahu layar di Borobudur itu adalah buktinya. Tapi yang menarik, katanya Majapahit itu kerajaan maritim. Ada yang mengatakan sementara peneliti Majapahit kerajaan maritim. Tapi sampai sekarang kita tidak mempunyai data kapal layar Majapahit dalam bentuk relief. Kalau di Borobudur ya cenderung agraris ya, tapi relief kapalnya itu ada minimal 4 atau 5 kapal di dinding dalam cerita Lalita Wistara itu. Tetapi di Majapahit candi-candinya itu cuma satu yang menggambarkan kapal layar yang sedang bersandar di suatu tempat di pelabuhan atau di bandar. Itu di Candi Penataran, di Pendopo Teras 2 Penataran. Itu yang digambarkan dalam Majapahit, dalam masa Majapahit. Selainnya itu perahu-perahu yang dinaiki 2 orang atau 1 orang seperti kano gitu. Mungkin untuk pelayaran di sungai, perahu-perahu kecil. Tetapi perahu besarnya itu tidak ada dalam penggambaran relief. Kalau kita ingin meneliti tentang bagaimana transportasi Majapahit, terpaksa minta tolong pada sastra yang berasal dari luar Jawa, malah bukan dari sastra Jawa kuno sendiri. Misalnya Babad Dalem di Bali itu menceritakan bagaimana perahu Majapahit, dari mencatat kunjungan perahu-perahu Majapahit ke Bali. Dalam Hikayat Banjar di Kalimantan Selatan itu jelas bagaimana perahu-perahu mereka itu mengikuti perahu Majapahit dan ukurannya besar, pengayuhnya banyak dan bisa muat sampai ratusan orang itu. Jadi kelihatan perahu-perahu itu besar-besar sekali, perahu zaman Majapahit. Tapi sayang, bukan dari data Jawa kuno sendiri, dari luar Jawa kita peroleh data perahu-perahu itu, terutama Hikayat Banjar dari Kalimantan Selatan dan Babad Dalem dari Bali, itu tentang transportasi laut.